ya semuanya, selamat datang di Sudut Belajar. Balik lagi nih bareng aku Syakira selaku host di sini yang akan bahas hal menarik seputar pendidikan dan inspirasi sehari-hari. Podcast ini cocok banget loh buat kalian yang suka dengerin obrolan santai tapi tetap dapat insight. Dan tentunya aku nggak sendirian dong, aku ditemenin oleh bintang tamu yang luar biasa keren dan berkompeten di bidang pendidikan. Yuk kita sambut bintang tamunya, kita sambut Pak Miftah. Selamat datang Pak. Selamat datang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat agak nervous ini. Sehat. Yes. Bolehkah Bapak cerita tentang latar belakang atau pengalaman di bidang pendidikan? Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, ini pertama kita panjatkan puji syukur ya, alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul nih, apalagi dalam momen yang sangat luar biasa sekali, gitu ya. Dan sangat spesial sekali karena hari ini saya akan jadi bintang tamu. Mudah-mudahan itu pas saja dengan Mbak Mita kayak gitu ya. Sebelum kita ngobrol tadi sedikit biar nanti lebih lebih mengenal aja siapa sih Pak Mita kayak gitu. Tapi kalau yang sudah mengenal, bintang tamunya ini. Iya. Perkenalkan, saya Miftahuddin. Renji ya? Iya boleh. Renji ya, biar lebih itu yang mengenal ya. Lahir di Pekalongan tanggal 5 bulannya Maret. Tahunnya 1987, berarti sudah kuat. Ya, Ternyata masih muda kok Pak. Kalau bagian itu ya, itu sudah berarti ini sudah turun gunung ini. Jadi kalau berdasarkan diagram usia ya. Tapi insya Allah kalau tadi disampaikan masih kelihatan muda ya harus muda, semangatnya kayak gitu ya. Semangat luar biasa. Harus semangat terus ya. Kemudian alhamdulillah saya punya latar belakang pendidikan di keluarga Muslim, jadi dari kecil itu saya memang ini artinya keluarga Muslim, dan pendidikannya juga saya mulai dari RA Muslimat NU itu pertama kali saya menginjakkan pendidikan formalnya ini ya, yang kalau yang informal, yang non formalnya mulai dari kandungan itu sudah dapat pendidikan ini kayak gitu ya, sudah dapat pendidikan. Kalau formalnya tadi saya mulai dari RA Muslimat NU, kemudian SDI Cedak Kidul, kemudian saya lanjut di MTS Kota, kemudian aliyahnya atau SMA-nya ini di aliyah ya, dan saya lanjutkan ini yang harusnya saya nggak pengen ke situ, tapi ternyata Allah memberi jalannya ke situ, ke STAIN pada waktu itu, yang saat ini sudah menjadi Win Hizbu gitu. Dan saya lanjutkan, alhamdulillah karir di SMK di Ponorogo Karanganyar, ketemu sama kamu. Kalau di SMK di Ponorogo Karanganyarnya sendiri, Bapak mengajar di bidang apa? Itu sesuai dengan tadi ya runtutannya, kira-kira lawannya ngajar apa ini? PAI. Biologi apa? Ya, ngajarnya PAI gitu. Karena untuk pada waktu itu STAIN itu yang tarbiyah, yang pendidikan itu hanya pendidikan agama Islam dan ya PAI itulah untuk keseluruhannya. Kalau sekarang udah macam-macam itu, ada bahasa Arab, kemudian matematika Islam, atau apalah
udah macam-macam itu. Poinnya. Baik. Itu seperti itu. Ketika mendengar istilah krisis pendidikan global, hal apa sih yang pertama kali terlintas dalam pikiran Bapak? Nah, ini krisis. Ini dari kata pertamanya aja kan krisis gitu ya. Krisis apa sih krisis? Krisis itu kan sesuatu yang harus kita tangani, sesuatu yang serius yang harus kita tindak lanjuti. Kata belakangnya itu pendidikan. Ini kalau kita ya makan keseluruhan ya berarti ini ya, pendidikan memang harus kita tangani. Globalnya ini memang mencakup semuanya ya. Global tidak hanya satu wilayah saja, dunia mungkin itu seperti itu. Jadi kalau mendengar kata krisis pendidikan global ini keadaan pendidikan yang memang harus tertangani ya. Karena ada hal-hal yang memang menyebabkan itu Mbak saya kira beneran. Iya. Oh, jangan sampai saya salah loh ini sesuatu ini. Oke, lanjut. Kan berbagai laporan internasional menunjukkan adanya penurunan kualitas pendidikan nih Pak. Ketimpangan akses serta ketidaksiapan sistem pendidikan menghadapi perubahan global. Menurut Bapak, seberapa serius pendidikan global yang kita hadapi di tahun 2026 ini Pak? Oke. Jadi kalau ke apa ya melihat tadi apa seberapa ini ya, ini memang kalau di tahun 2026 itu menurut saya di tahun mungkin tahun dua atau ketiga ini berkaitan dengan perkembangan era digital tadi. Karena krisis ini artinya harus menyiapkan ya disebabkan belum siapnya ini yang namanya generasi untuk menghadapi perkembangan zaman. Tapi alhamdulillah artinya sudah tahun kedua kalau kita sudah agak gampang sedikit, tapi memang masih perlu yang namanya kesiapan, benar-benar kematangan dalam rangka menghadapi perkembangan tadi. Kalau tidak siap, akhirnya tadi krisis pendidikan tadi gitu. Itu seperti itu. Kalau menurut Pak Miftah, kesiapan yang udah disiapin Pak Miftah itu buat ngadepin krisis ini itu gimana? Nah, ini ada sebab dan akibatnya. Akibat krisis ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya satu belum siapnya pendidik seperti wanita ini. Ini transisi loh ini, ya masa-masa transisi, artinya dengan perkembangan era digital yang mana wanita sendiri itu dapat pendidikannya tadi, ya itu belum digital, ya sudah digital tapi kan belum sekeren sekarang kayak gitu loh, belum semaju sekarang kan udah kayak ada AI terus betul. LGBT kayak gitu ya Pak. Ini penting sekali kayak gitu. Satu itu tenaga pendidiknya, kemudian kurikulumnya harus menyesuaikan gitu ya. Kemudian ini harus bisa pendidikan ini para pendidik ini seperti harus bisa menyesuaikan dengan generasi yang saat ini kayak gitu. Itu seperti itu salah satunya loh. Ini masih banyak lagi. Terus bagaimana pandangan Bapak terhadap peran AI buat pendidikan? Kalau perannya sangat bagus sekali ya, itu bisa membantu dalam rangka menjangkau atau menggali berapa sumber-sumber tadi, sumber-sumber ilmu ya, katakanlah dengan teknologi ya, memang kita sangat mudah sekali, tidak harus ke perpustakaan ya,
nggak harus baca buku apa segala macam. Ini halamannya di mana ini ya? Cari hadis tentang katakanlah tentang pendidikan kayak gitu ya. Kayak tentang pendidikan itu Lebih mudah ya Pak. ya ini tinggal Udah ada praktik handphone. aja ini kayak gitu. Tanya aja ini langsung keluar. Itu seperti itu. Hmm, kalau dampak positif juga dampak negatifnya, Untuk dampak negatifnya ini tentunya ke tadi anak-anak yang belum siap kayak gitu atau generasi yang belum siap, generasi bukan hanya anak, mohon maaf ini saya revisi termasuk misalkan pendidiknya. Kalau kok panitia sendiri saya dari pendidiknya dulu ya, nanti kan ke kalau kok pendidiknya saja itu memang belum siap, ya belum siap, ini pasti berdampak ke anaknya, ke siswanya, ke murid-muridnya kayak gitu. Gurunya kurang update. Apa sih itu AI? Ya toh, AI kayak gitu ya toh. Apa itu? Kalau kok nggak ada, akhirnya ya muncul permasalahan baru apa yang berdampak ke anak-anaknya kayak gitu. Anaknya tidak siap, akhirnya ya udah tertinggal kayak gitu. Kemudian untuk apa tadi mungkin akses ya, ini memang negatifnya itu anak-anak jadi lebih leluasa berpikirnya, tidak apa ya, membatasi berpikir kritisnya. Kalau bahasa Jawa itu yang gampang mungkin ya. Sudah ada AI gitu kan, tinggal tanya aja. Akhirnya kan pola pikirnya tadi itu yang harus dia berpikir. Sama sekali bisa apa terbatasi. kan dari jawaban Pak Miftah barusan, kan lebih banyak siswa atau mahasiswa gitu yang lebih pakai AI daripada berpikir mandiri. Terus gimana sih seharusnya dunia akademik itu menyikapi hal ini? Itu nomor satu, para pendidik bisa pendidikan memang harus kerja keras. Itu kalau Pak Miftah itu orang Islam ya, tadi kan orang Islam harusnya update dan harus memahami. Al-Quran sendiri sudah mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum ini tidak merubah sendiri. Itu seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Ini bisa nanti dilihat, kalau ada salahnya nanti bisa direvisi. Suratnya Ar-Rod itu ayat itu seperti itu. Artinya ini kita memang harus mengupdate. Orang yang tinggalnya di hutan nggak mau update ya seperti itu terus. Iya, pakainya ya celana dari hanya menutup dari daun saja seperti itu. Karena mereka nggak mau update kayak gitu. Ya, nggak akan dikembangkan, nggak akan dimajukan. Sedangkan kita yang hidup di mungkin sudah bisa dikatakan di lingkungan perkotaan lah ya tetap kita harus update. Nah, pendidikan harus update nih ya, pelatihan pemahaman tentang perkembangan digitalnya ini itu kemudian diselaraskan nanti dengan kurikulum, diselaraskan dengan kurikulumnya, dan memahamkan tadi memang tidak mudah kayak gitu. Contohnya dengan usia atau entah yang kurang sedikit lah ya umurnya ya, itu yang tadinya dapatnya belum ada ya mungkin sudah ada tapi kan belum masuk, belum bisa mengakses dan itu seperti itu. Ini harus dipahamkan, memahami ini generasi sekarang itu seperti ini gitu. Ini yang harus diselaraskan di dalam penyusunan kurikulumnya. Ini yang ketika kurikulum itu
selaraskan prosesnya nanti akan yang namanya sesuai. Nah, itu seperti itu. Para pendidik siswanya ini nanti akhirnya klop. Tapi kalau salah satu ini kok belum siap, sudah akan terjadi yang namanya kesenjangan timah. Udah banyak perbincangan nih kita. Minum dulu Pak. Siap, Ya, Mas. apa ini kopi? Iya. Jangan salahkan nanti kalau saya izin ke belakang ya. Iya. Coba, ini kelihatannya siapa ini? Katanya kita dong Pak. Saya ini kopi sungai juga. Iya. Pak Esa. Enggak. Iya, enggak Pak. Ini Mbak P ini Mbak P harus tanggung jawab dulu. Oke. Balik lagi ke pertanyaannya Pak ya. Oke. Melihat kondisi pendidikan global saat ini, bagaimana pandangan Bapak untuk memproyeksikan masa depan pendidikan dalam beberapa tahun ke depan? Ini pertanyaan sulit nih. Memproyeksikan itu berarti kan merancang ya. Ini ya kalau Pamita sendiri tentunya mencoba tadi update ya, suasana, ilmu gitu lah, update ilmu biar bisa update suasana kayak gitu. Kalau nggak update ilmu ya kalau pengetahuan apa saja pokoknya harus senantiasa mau belajar sampai kapanpun. Ini yang namanya belajar itu tadi kalau dijelaskan dari isi Al-Quran tadi itu insya Allah bisa mengatasi yang namanya krisis pendidikan global. Itu di Al-Quran itu sudah jelas sebetulnya ya, tinggal kita itu bisa update dan memahami bahwa mencari ilmu itu sampai nanti kalian lahas itu seperti itu. Satu pernyataan reflektif atau pesan akademik dari Bapak untuk generasi muda dalam menghadapi pendidikan di era AI sekarang itu gimana Pak? Ya harus siap, harus update ya, dan jangan malas belajar. Menurut Bapak, kalau etika anak zaman sekarang itu yang bikin Bapak paling sedih apa paling terkesan di hati Bapak itu gimana? Untuk kita sendiri kita sebetulnya banyak ya, tidak hanya apa namanya dalam sikap yang saya sampaikan lebih ke sikap kan. Ini bisa mulai berjika yang namanya berkaitan dengan aslinya itu ya. Ada AI ini sulit untuk apa namanya untuk membedakan ini hasil karya kita suatu karya mungkin ya. Bisa saja ini Dari AI itu kan hasil karya asli gitu kan ya. Ini salah satunya itu. Kemudian kalau etika sikap itu ini memang ya anak-anak sekarang itu lebih sensitif ya, lebih sensitif. Nah tadi kita kebiasaan dikasih kemudahan ya, apa-apa sudah ada ini kasih tantangan sedikit udah ngeluh gitu. Ya itu bagian dari Kan banyak juga sih Pak seliweran di internet gitu ya, tentang misal ayat Al-Quran nih di Al-Quran online itu begini, tapi kok di Al-Quran kita itu berbeda, misal kayak salah tulis apa gimana, itu gimana Pak? Betul. Ini di pendidikan dasar itu adalah ya kalau kok bicara dengan Al-Quran kita harus
Benar-benar. biar bisa ngaji dulu. Kita bisa tahu salah kalau kita sudah mendapatkan yang asli gitu loh. Kita mendapatkan pembelajaran yang asli itu. Contohnya ya Quran yang asli, bukan yang digital, katakanlah seperti itu. Dan tentunya kita cari Al-Quran digital dari atau yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Agama seperti itu ya, itu sudah melalui mungkin verifikasi atau apa. Kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sama dengan yang ada di Al-Quran, ini kita itu bisa melapor kok ke Kementerian Agama kayak gitu. Mohon maaf Pak, ini saya dapat Al-Quran digital keluaran apa gitu kan ya, aplikasi apa kan gitu. Mohon dicermati Pak, di ayat ini, di surat ini tidak sesuai dengan aslinya gitu kan. Ini kalau Al-Quran digital yang versi Kemenak ini Pak, gitu kan ya. Dengan agama ini beda ini Pak, ini harus di stop ini. Itu paling seperti itu. Baik, dari diskusi ini kita dapat menarik beberapa poin penting, Pak. Pertama, AI membawa peluang besar sekaligus risiko bagi dunia akademik. Terus pendidikan harus tetap berlandaskan nilai, etika, dan penguatan berpikir kritis. Terima kasih kepada Bapak atas pemaparan dan refleksinya, dan terima kasih juga kepada narasumber yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Terus jangan lupa follow, terus tonton terus episode selanjutnya. Bye bye.